Halo Sobat Kampus, kalian tahu nggak sih isu tentang pelecehan seksual yang lagi ramai diperbincangkan saat ini? Nah, maka dari itu, saya, Feby Widiawati, dalam Untuk News kali ini akan membahas seputar pelecehan seksual dan salah satu kasusnya. Simak sampai habis ya Sobat Kampus. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, baik secara verbal maupun tindakan fisik. Kasus pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Contohnya di tempat umum seperti bis, sekolah, pasar, kantor, bahkan di tempat-tempat pribadi seperti rumah sendiri. Bentuk pelecehan seksual sendiri ada beragam cara loh Sobat Kampus, yaitu dengan melakukan lelucon seks, memegang atau menyentuh dengan tujuan seksual, menempelkan anggota tubuh dengan sengaja, dan menggoda secara verbal. Pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Ternyata, pelecehan seksual sendiri bisa terjadi di tempat kerja. Pelecehan tersebut dapat berlangsung antara atasan dengan karyawan, atau antara karyawan dengan karyawan, dan juga bisa terjadi dengan pihak luar perusahaan atau rekan bisnis. Perilaku tercela tersebut tidak harus terus-menerus atau berulang-ulang. Jadi, meskipun hanya sekali, sudah dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Apakah ada peraturan undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai pelecehan seksual di tempat kerja? Indonesia memang mempunyai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual di tempat kerja secara umum. Namun, tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, sanksi, maupun cara menanggulangi pelecehan seksual, khususnya di tempat kerja. Salah satu undang-undangnya ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di Indonesia sendiri, kasus pelecehan seksual sudah sering terjadi loh Sobat Kampus. Di antaranya ialah, yang pertama, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu bos perusahaan di Jakarta Utara terhadap sekretaris dan rekan bisnisnya. Yang kedua, kasus pelecehan seksual terhadap buruh yang dilakukan oleh karyawan dan atasan di Cakung, Jakarta Timur. Dan yang baru-baru ini ramai diperbincangkan adalah kasus pelecehan seksual di KPI. Kok bisa sih? Pada hari Rabu, tanggal 1 September kemarin, salah satu staf KPI menulis surat kepada Presiden Joko Widodo melalui Twitter account-nya @mediterranean. Hal tersebut menjadi trending di Indonesia lantaran korban berinisial MS mengaku sudah dibunuh sejak tahun 2011 di hari pertamanya bekerja. Pada tahun 2015, ia mengaku mendapat pelecehan seksual dari beberapa seniornya. Sebelumnya, MS sempat mengadu kepada Komnas HAM dan Polsek Gambir, namun tak ada tanggapan serius. Karena cuitannya di Twitter menjadi trending, akhirnya kasus ini pun ditanggapi dan sedang dalam proses investigasi internal oleh KPI dan Polres Jakarta kepada pelaku perundungan dan pelecehan seksual yang berjumlah 5 orang. Apa sih yang menimbulkan pelecehan seksual di tempat kerja? Dan kenapa korban cenderung enggan speak up tentang pengalamannya? Nah, Sobat Kampus bisa simak penjelasannya dari narasumber kita berikut ini. Pelecehan seksual yang terjadi di lembaga KPI adalah semakin mendesaknya aturan atau undang-undang yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada korban pelecehan seksual khususnya, dan juga yang memberikan jaminan proses pidana bagi pelaku kekerasan seksual tersebut dibuat dan disahkan. Saat ini RUU PKS yang sudah masuk pembahasan di lembaga di DPR khususnya itu seharusnya semakin didesak untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional tahun depan dan juga disahkan menjadi sebuah undang-undang, sehingga kepastian hukum ini bisa menjadi jaminan bahwa korban pelecehan seksual itu bisa dilindungi, dijamin hak-haknya, kepastian hukumnya, dan juga bisa dibimbing sehingga bisa pulih kembali secara normal, baik itu secara fisik maupun psikologis ya, terutama kesehatan psikologisnya. Dan juga proses pidana dari pelaku dari kekerasan seksual ini dimanapun peristiwa ini terjadi, di tempat kerja maupun di tempat yang
lainnya juga bisa diproses dengan aturan hukum yang jelas, tidak hanya melalui KUHP-nya ya. Jadi kasus yang terjadi khususnya di KPI itu membuat kebutuhan akan undang-undang itu semakin urgent, semakin mendesak, semakin segera mungkin untuk dibuat hingga bisa menjamin kepastian hukum ya. Tentunya kepastian hukum ini akan memberikan rasa nyaman kepada korban karena dia dilindungi oleh negara, dan juga masyarakat menjadi lebih aware dan lebih sadar tentang peristiwa kekerasan seksual ini, bisa memahaminya dengan definisi yang jelas di dalam aturan, juga bisa menyebarluaskan pemahaman tentang perilaku yang tidak pantas ini, dan juga bagaimana kita menyikapinya bila hal itu terjadi pada kita maupun orang lain yang di dekat kita, di tempat kerja kita, ataupun di rumah atau di tempat-tempat lainnya dengan jelas. Jadi prosesnya, pengaduannya, pelaporannya gitu. Jadi inilah yang harus segera dibuat kepastian, baik itu secara hukum dan juga yang akan memberikan pemahaman dan rasa nyaman kepada semua pihak bila kejadian itu terjadi. Pelecehan seksual bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jadi, tetaplah jaga diri kalian masing-masing dan jangan takut untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Saya, Feby Widiawati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Untirta News selanjutnya.